Sok mulai. Selamat datang Di Kemauangan ID. Asik. Kita bahas apa nih, Rod? Kita bahas yang telat. Gini, Rod. Kita sudah merdeka selama belum beres gue bahasannya apa dulu ini kenapa Soal main ngomong merdeka. duit ini, duit. Apa hubungannya merdeka sama duit, Le? Sih belum pernah dilempar lempar sendal. Gini, Rod, gini. Dengan memperingati 75 tahun kita merdeka, Asik. Bank BI mengeluarkan pecahan uang baru, Rod. Oke. Satu lembar Iya. 75.000. Oh iya, benar. Untung gak kayak Zimbabwe. Di Zimbabwe 1 juta selebar. 1 miliar ada. Iya, tapi nggak guna. Tapi ini jadi polemik Iya, asik. gara-gara Apa? uang diuangin lagi, Rud. Cuma di Indonesia, Rud. Iya. Ya kemarin lihat ada yang jual di apa? Tar lupa di media online pokoknya. Uang selembar 75.000 dijual terus 10 juta gitu. Karena limited. Ya. Karena limit ya. Karena limit kan itu edisi ulang tahun. Betul. Iya, limited edition. Lagian itu uang nggak bakal ada yang belanjain ya kayaknya. Ya kan koleksi bagusnya, Rud, masa dibelanjain? Iya. Cuman ya emang cuman di negara kita itu uang Itu enggak gitu. Koleksi ini investasi jangka panjang, Rud. Bener. Cuman maksudnya apa kalau gimana ya, aneh kan itu 75.000 dijualnya jutaan, Le. Kurang bego. Enggak, yang gua enggak ngerti gini, Rud. Kan gua tadi bilang investasi jangka panjang. Ini kan belum setahun acan, Rud. Nanya enggak langsung sakit itu harganya. Iya, itu makanya kan gimana ya? Kan dibilang karena itu limited. Iya. Jadi kan katanya tidak akan dicetak lagi. Benar atau tidak kan nggak akan dicetak lagi. Iya. Katanya. Jadinya tuh karena itu rare item gitu. Anjir. Rare item. SSR. Karena itu rare item. Wadidaw. Jadi semua orang tuh nyari gitu, apalagi Iya. kolektor. Ya tapi kan lu tunggulah 5 tahun lagi, tunggulah 10 tahun Iya. lagi. Ini ngebat banget gitu Itu kan kalau kasusnya kayak kasus uang lama itu udah emang nggak diproduksi. Selain itu kan banyak yang uang yang udah hancur. Tapi itu uang lama. Ya. Lamanya itu yang Tapi penting. kan itu kan uang lama juga kalau misalnya masih terus produksi nggak akan bisa dijual, Le. Ya kan orang konteks lama tuh udah Iya, produksi. tapi kan hitungannya kan sudah berhenti. Yang itu 75.000 juga udah berhenti produksi kan. Oh, Cenah mah gitu. Ya tapi belum 5 bulan kan, Iya, belum 2 tahun tapi kan, ya. tapi logikanya gini deh. Dulu kan pecahan 100.000 pertama tuh ya kayak plastik. Oh iya. Kan sekarang udah nggak ada, itu kan jadi rare item. Oh yang ada hologramnya bukan? Iya. Iya. Kan sekarang jadi Iya. rare item. Ya kayak gitu. Itu kan udah nggak pernah ada lagi. Iya. Jadi rare item ya. Ini 75 juga udah nggak ada lagi. Dan katanya cuma kalau dicetak untuk memperingati 75 tahun negeri kita tercinta ini merdeka. Iya. Nah, makanya jadi Mahal. ya mendadak jadi SSR item lah. Iya. Gacha Limit. SSR. Gacha limit ini. Iya, jangan lupa, jangankan duit, karakter aja di karakter game aja dijual bisa jutaan. Iya, tapi kan bukan produksi kita. Iya, tapi logikanya kan prinsipnya sama, makin besar, makin rare, makin kecil supply dengan demand semakin besar berarti harga kan semakin mahal. Iya. Tapi langsung belum Ya. lama udah segitu. Nggak, cuman yang sebenarnya yang lucu itu kalau gua bukan soal si harga, bukan soal itu dia dijual-jualin sekarang. Apa tuh yang lucu? Yang lucu itu soal yang pakaian adat, yang foto-foto Wah, bagus dong. Ya, di uang itu ada adat-adat kita, ya kan? Iya kan? Kita ndasmu enggak ada di situ. Maksudnya dengan kita. Iya, Kita. kan cuma kan itu kan ada pakaian adat tuh yang segala macam kan dari berbagai daerah. Iya. Cuma kemarin kan ada yang jadi drama katanya kenapa ada pakaian adat Cina masuk di situ. Sebentar, kayaknya kalau gitu ganjil itu. Indonesia, Enggak. tapi ada pakaian adat Cina gimana ceritanya itu? Itu tuh kalau nggak salah bukan pakaian adat Cina deh, tapi pakaian adat dari daerah Kalimantan something lah. Oh, tapi ada netizen yang mengklaim. Ya, bukan mengklaim, cuman ada yang bilang katanya itu kan karena si anak kecil yang pakai baju itu kelihatan mirip
keturunan Tionghoa. Dianggapnya jadi ini mau bajunya baju adat Tionghoa, karena memang kalau untuk orang yang terbiasa lihat baju adat daerah-daerah umum, maksudnya daerah kayak pakaian Jawa lah, apa yang biasa nonton TV gitu, ini memang beda gitu. Tapi ternyata kalau nggak salah waktu di beberapa artikel disebutin bahwa itu pakaian adat Kalimantan Timur ya? Iya, jadi yang bikin TS tolong jangan kita belajar lagi lah. Tapi sebenarnya itu yang menarik. Gimana ya? Gini. Sebenarnya keturunan di Indonesia kan semenjak zamannya Presiden Gus Dur, keturunan Tionghoa kan sebenarnya sudah harusnya udah nggak didiskriminasi lagi. Soalnya kayak tahun baru mereka udah harusnya kita berterima kasih soalnya jadi banyak hari libur. Iya, tahun baru mereka kan sekarang diakui jadi hari libur nasional. Iya, udah boleh dirayakan. Terus mereka udah boleh pakai nama marga Cina-nya kalau nggak salah. Marga Tionghoa-nya jadi yang apalah yang bahasa Kanton atau apa itu udah boleh dipakai kan. Terus habis itu juga agama Konghucu kan juga jadi salah satu dari 6 agama yang resmi sekarang. 6 agama resmi di Indonesia yang diakui. Karena dia diakui di Indonesia. Karena kan dulu cuma 5, sekarang jadi 6 nih. Kita Islam Katolik, Protestan, Hindu sama Buddha. Sekarang kan jadi 6 kalau nggak salah sama Konghucu. Ya, bagus tuh. Nah, kan berarti udah mereka harusnya sudah tidak didiskriminasi lagi gitu kan. Cuman pada kenyataannya ternyata begitu tuh ini kan itu mah kan bukan orang Indonesia. Iya, kasarnya itu bukan pakaian adat dari Indonesia gitu. Padahal pakaian adat Indonesia. Padahal itu ternyata pakaian adat dari Indonesia, dari khas Kalimantan, daerah Kalimantan. Selain itu juga ternyata si anak kecil itu juga kan dibilang ini mah anak keturunan Tionghoa, ternyata bukan, dia tuh pribumi. Cuman orang tuanya tuh mix. Yang intinya dia anak campuran gitu dari daerah mana sama daerah mana. Cuman kebetulan ya anak emang kulitnya putih, matanya agak sipit. Nah, yang dianggapnya kan jadi pukul rata bahwa kayak gitu tuh pasti orang Tionghoa. Padahal tidak. Kenyataannya belum tentu. Nah, ya itu lucunya gimana ya? Ya kenapa gini? Itu rasa ya. Hal-hal gitu dulu maksudnya udah lewat lah hal seperti dulu. Harusnya. Sekarang kita sudah bersatu Indonesia gitu kan. Asik. Sudah semboyan kita. Iya kan? Ya kan? Jadi kan sebenarnya gini, kita tuh gimana? Indonesia itu dasarnya kan terdiri dari awal sudah disebut berbagai jenis suku bangsa. Ya. Kan kita ada suku Jawa, suku Sunda, Minangkabau, terus dari Palembang, terus dari Kalimantan, Timor Leste, dari Nusa Tenggara, terus dari Papua, segala macam, Bali apa. Itu kan kita udah jelas berbagai macam kan, Sulawesi apa, itu kan udah berbagai macam gitu. Nah, terus juga selain itu juga ada juga kan orang-orang keturunan Tionghoa yang memang sudah besar di sini, lahir di sini, besar di sini, yang mereka mungkin bahkan nggak pernah pulang ke negara asalnya lagi. Bukan ke negara asalnya, ke tanah nenek moyang mereka. Kalau ngomong ke negara asalnya, negara asal itu kan harusnya dari mana mereka lahir kan sebenarnya. Oh, jadilah udah dari sini. Iya dong, kalau di sini. Maksudnya mereka nggak pernah ke Tionghoa, mungkin mereka nggak pernah kenal keluarga mereka yang di sana atau apa. Terus kenapa masih harus dibeda-bedain? Lu mah kalau kata orang itu kan, lu mah Cina gitu misalnya. Karena cuman hanya fisik, dari fisik gitu. Padahal tidak. Padahal nggak kayak gitu juga, dan ada juga pahlawan apa orang-orang keturunan Tionghoa, maksudnya keturunan bukan non pribumi gitu, yang ikut andil dalam peran pembebasan Indonesia dari tangan penjajahan gitu. Ya karena gini, Indonesia kan tanah subur ya, banyak negara yang masuk ke sini, jadi ya enggak kan, selama mereka diakui sekarang sama negara. Ya kan, mereka jadi WNI. Kenapa masih harus di kota-kotakan? Ada di kota-kotakan gitu. Sekarang
kita sendiri gitu ya sebagai dengan kasus ini aja ya, kita kan mau ngeliat bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu banyak yang kita tidak tahu tentang kebudayaan kita sendiri. Karena orang tadi mengklaim bilang gitu bahwa oh ini mah dari negara asing, padahal ternyata itu kan dari Kalimantan. Itu yang ngomong kurang belajar itu. Ya berarti gini, dia kan dia sendiri nggak tahu mana yang dari budaya asli dari Nusantara, dari Indonesia, mana luar, mana yang budaya Tionghoa, budaya mana lah, dia sendiri nggak tahu. Terus kenapa dia ngoceh? Maksudnya apa? Iya. Itu. Iya. Dan itu yang maksudku gimana ya? Kita aja masih belum ngerti ini, tapi kita udah mau ngesegregasi orang, mau ngediskriminasi orang. Kita sendiri yang katanya orang pribumi tidak tahu sepenuhnya apa aja sih yang kekayaan budaya kita tuh. Iya. Gitu loh. Makanya gimana ya? Lucu aja lihatnya gitu. Pas lihat itu ternyata kan itu kan bukan ini, terus ada ini. Ternyata kan abis itu ternyata yang ngebully sudah banyak sekali. Ternyata banyak yang tidak tahu. Itu kan asik gitu. Maksudnya gimana? Ngelihatnya tuh kayak orang-orang yang ngomongin itu kayak ditamparin gitu. Gitu kan. Anda belajar lagi. Jangan langsung ambil kesimpulan sebelum riset lah gitu. Iya, maksudnya gimana ya? Gini, yang gue lihat gitu bahwa sekarang tuh Indonesia kayak apa ya? Kayak fobia apa ya? Ya fobia mungkin ya. Pokoknya kayak ketakutan tuh sama yang orang-orang keturunan orang yang bukan keturunan pribumi atau orang pribumi. Jadi yang bukan orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, ya pokoknya bukan pribumi Nusantara. Padahal secara tidak langsung kayak daerah Betawi ya kan, itu Betawi itu budayanya banyak serapan dari, kalau nggak salah, banyak serapan dari budaya-budaya orang Tionghoa sama budaya orang Arab. Jangan kan gitu, Rud. Kita ngubur orang aja kasih bunga itu dari India. Tuh kan. Terus juga kan sebenarnya kayak agama kita kan kalau kita ngomong agama asli kita kan juga nggak ada, bukan Islam, bukan. Dulu tuh ada Sundawiwitan. Ya maksudnya kan kita tuh dari animisme dinamisme kalau ya, misalnya. Nah itu kan salah satunya ada yang Sundawiwitan apa segala macam, itu masih ada banyak. Nah itu kan agama nenek moyang, tapi kan ujung-ujungnya nggak banyak yang nggak kita pakai, yang kita akui ujung-ujungnya cuman yang jadi agama nasional. Berarti kan kita udah menyerap itu dari kasarnya budaya asing gitu. Iya kan, sih. Gitu. Pakaian kita hari-hari gitu, yang kita pakai kaos lah, kemeja lah, itu kan bukan budaya kita. Iya kan. Barat tapi kan kita pakai. Iya. Apa salah gitu? Kenapa kita nggak di ini? Gitu. Jadi kita ini double standar. Ya hitungannya jadi kayak gitu kan. Makanya sebenarnya gimana ya? Gini, yang harus kita ingat gini. Apa ya? Sebenarnya intinya yang pengen gue omongin di sini tuh gini. Semboyan negara kita. Yang mana? Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya, semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu kata berbeda-bedanya itu. Kita tuh berbeda. Kita tuh terbentuk dari kumpulan berbagai macam suku yang punya bahasa daerah masing-masing, punya hukum adat masing-masing. Nah, gitu. Tapi kita bersatu. Iya. Menjadi satu negara. Itu gitu. yang tidak dimiliki pada saat itu gitu. Pada saat itu sebelum harusnya nih sebelum kita mikirin soal kita pribumi, yang kita pikirin adalah kita ini orang Indonesia yang berarti harus diakui oleh negara, bukan dilihat dari penampilan fisik, suku atau ras. Itu yang harus diduluin. Ya, tapi yang sekarang populer gini, misalnya nanya, kau orang mana? Nah, orang Sunda. Ya, makanya kan itu kalau kata itu nggak salah, cuman sebenarnya lebih tepatnya adalah waktu ditanya itu sebenarnya kita orang Indonesia, kita dahulukan itu nasionalisme kita yang kita angkat tuh bahwa kita persatuan kita dulu, yang menyatukan kita itu apa, bendera Indonesianya. Itu yang harusnya kita ini. Jadi kalau orang lain nanya, kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Nah, itu. Soalnya sekarang gini, kalau mau balik lagi ya, kalau misalnya kita ngomong melihat dari penampilan gitu ya dulu itu, kita kadang hampir susah untuk bedain mana ya, maksudnya kita bisa contoh. Sekarang gini, ada orang yang orang tuanya pribumi asli, tapi anaknya ternyata kulitnya putih, matanya sipit.
tapi rambutnya keriting. Nah, kan bisa kayak gitu. Iya, contohnya. Oh enggak ya, pokoknya ada orang maksudnya yang penampilannya kayak keturunan Tionghoa. Padahal bukan. Nggak ada dia darah-darah Tionghoanya. Atau ada yang hidungnya kebetulan kayak orang Arab gitu, mancung. Bilang, oh ini keturunan Arab ya. Padahal ternyata enggak. Nggak ada keturunan Arabnya ternyata ya. Ya gitu kan, cuman kebetulan agak mancung gitu. Kenapa? Terus makanya sekarang kita tidak bisa mengkotak-kotakan suku. Maksudnya ini orang kita kan soalnya jangan lupa di Amerika pernah ada tes DNA itu ternyata satu orang aja dia nggak benar-benar orang kulit putih pure, ternyata dia campuran. Aing pengen tes itu, siapa tahu orang ada keturunan Jepang ya, Aing Nihonjin gitu. Siapa tahu bisa ngaku ya. Siapa tahu oh ternyata Fausta 50%-nya orang Jepang gitu misalnya. Jadi kan saya bisa bilang saya setengah Nihonjin. Tapi ya gitu yang populer sekarang kan masih banyak apalagi kalau dia orang luar gitu ya. Lu bukan tanda kutip bukan pribumi, bukan ini gitu. Iya makanya yang gimana ya? Balik lagi gini sih, sebenarnya gini. Kita harus udah melupakan bahwa dia pribumi atau bukan, dia ini keturunan Tionghoa atau bukan, dia keturunan Arab atau bukan, atau segala macam, atau dia blasteran lah. Yang kita harus lihat itu adalah dari keluarga negaraan dia. Selama dia keluarga negaranya sudah Indonesia, dia orang Indonesia. Kita harus mengakui, harus menerima dan jangan didiskriminasi. Indonesia itu kan dikenal sama negara luar dan negara yang paling toleran. Kita bisa terdiri dari berbagai macam suku, terus juga memiliki berbagai macam agama di dalamnya, tapi masih bisa hidup dengan damai katanya. Makanya kita dianggap seperti itu, bahkan kita dianggap jadi percontohan untuk negara-negara lain yang majemuk. Itu suatu kebanggaan, dan untuk itu kita juga makanya harus bisa untuk menerima keberagaman itu. Jangan menganggap ada yang superior, ada yang inferior. Harus, karena di kita sudah tidak ada lagi pure blood. Iya, udah nggak ada pure blood gitu. Kita semua hybrid. Lu kan katanya campuran juga, Rut. Ya, kan gini, Babe ya, almarhum papa kan Padang. Mama campuran Sunda sama Bengkulu. Ya kan? Lu orang mana jadinya nih? Ya kan, itu sudah tidak bisa bilang saya orang mana gitu kan. Itu udah nyampur. Itu hybrid nih. Kita tuh ras unggul. Anak gitu. Anak sekarang bapaknya kan campuran begitu, emaknya Jawa. Makin ngaco kan berarti. Jadi nggak bisa apa ya? Yang pasti tuh udah nggak bisa udah nggak ada. Sekarang awalnya kalau misalnya itu kalau mau bukan paling aman, yang kita harus akui itu yang harus kita pegang itu bahwa pada saat kita ini orang Indonesia gitu. Tanya orang mana orang Indonesia, tanya orang mana ini asalnya dari mana, dari Indonesia bisa dari kota atau sebenarnya di Indonesia. Yang harus kita pegang teguh adalah nasionalismenya. Nggak harus terlalu fanatik, tapi kita harus punya kebanggaan dan kita harus bisa menerima siapapun orang yang memang sudah diakui oleh negara sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari kita sebagai saudara satu negara gitu loh. Jangan intinya jangan wah ini mau keturunan ini, wah ini mau keturunan membeda-bedakan berdasarkan suku ya. Tapi Ruth, yang masih sekarang terlihat itu biasanya di kampus-kampus ada himpunan mahasiswa suku ini. Ya, itu kan karena peranan. Menurut mana gimana tuh? Ya sebenarnya sih nggak masalah. Ya balik lagi mau tetap berpegangan pada kesukuan pun sebenarnya tidak ada masalah. Mau berpegang lagi cuman selama mereka tidak bersikap pendiskriminasi sama orang-orang yang bukan dari suku mereka. Gitu. Itu aja yang harus diingat adalah bahwa setelah Sumpah Pemuda diucapkan, kita semua ini udah nggak ada orang mana, kita semua ini orang Indonesia gitu. Itu yang paling penting yang harus dipertahankan. Makanya kita gini, udah 75 tahun kita merdeka, masih ngomongin kayak gini ya. 75 tahun kita merdeka, 75 tahun dan Sumpah Pemuda tuh udah lebih lama lagi bahkan gitu kan. Masa sih kita masih mau setelah sekian puluh tahun abis itu masih saya mau orang ini, saya mau orang itu. Kenapa kita nggak mau mengakui bahwa bukan kita, kenapa kita tidak dahulukan
nasionalisme kita bahwa kita ini orang Indonesia dulu. Kamu selama kamu diakui oleh negara, udah punya KTP Indonesia, ini udah kamu orang Indonesia, nggak usah kamu ini. Toh buktinya kalaupun misalnya keturunan Tionghoa, apakah ada KTP-nya misalnya KTP dari RRT gitu? Enggak kan? Iya. Ternyata buat Indonesia WNI. KTP-nya tetap aja di WNI kan? KTP-nya ini. Udah fix orang Indonesia itu. Iya, Indonesia nggak usah secara resmi diakui oleh negara Indonesia. Soalnya kalau misalnya cuma tapi kan matanya sipit misalnya gitu, atau enggak yang mau tapi kan hidungnya begitu, itu kan pemberian dari Tuhan ya kan, atau misalnya ya segala macam mungkin dari karena, atau misalnya karena dia mah bukan agama saya. Waduh, itu udah ya misalnya kayak gitu. Jangan ngebeda-bedain buat syarat, jangan bawa-bawa suku, ras, agama segala macam. Kenapa? Pada akhirnya negara kita mengakui 6, kalau ngomong agama mengakui 6, negara kita juga mengakui berpuluhan suku, budaya, dan hukum adat. Berarti yang kita pegang adalah itu, mereka negaranya mengakui, kenapa kita masih membeda-bedakan gitu. Iya sih. Sebagai warga negara yang baik gitu kan, ya jangan gitulah, kita terima semua, selama toh mereka tidak mengganggu, toh mereka tidak ini, kita hidup. Kita kayak pelajaran PKN, kita hidup harus bertenggang rasa. Gitu. Kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang. Kita tidak mau ini, makanya jangan 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 membeda-bedakan inilah ya. Ini pokoknya semua yang sudah diakui di negara Indonesia, semua yang diakui sebagai warga negara Indonesia berarti orang Indonesia. Jangan dibeda-bedain lagi. Jadi kasus-kasus yang uang 75 itu, aduh, tolong jangan diulang-ulang lah. Anda riset dulu. Makanya kurang apalagi belajar. kalau nggak tahu bahwa bener nggak ada pakaian adat itu, bener nggak ini, cari dulu internet, makanya dipakai. Tapi dia pakai internet ya? Iya, makanya internet jangan dipakai ngegibah, pakai cari informasi, pakai belajar, jangan ngegibah, jangan buka pip. Boleh lah kali-kali. Iya, jangan buka porn pip. Nah, itu jangan buka-buka yang seperti itu doang gitu. Internet tuh jangan dipakai ngegibah, jangan dipakai cari-cari yang netizen tuh bisa aja nyari-nyari sesuatu gitu ya. Iya, betul. Nyari-nyari kesalahan padahal fine-fine aja. By the way, ini uang bisa ditransaksiin nggak? Harusnya bisa, cuman pertanyaannya kalau itu sampai ada yang jual puluhan juta, emang situ rela mau ditransaksiin? Kayaknya jadi investasi jangka panjang saja. Ujung-ujungnya pasti jadi koleksi, tapi memang harusnya bisa. Coba dia, ya. Kenapa? Gitu, Sayang aja gitu maksudnya. Cuman balik lagi sih, konyol aja itu, nilai nominalnya 75.000 bisa kejualnya. Aduh. Waduh. Padahal dari Bank BI-nya cuma berapa? Iya, makanya itu yang asiknya tuh ngeliat di situ kan, ada orang jual puluhan juta. Terlepas apakah jual atau tidak gitu. Ini sebenarnya kasusnya kayak waktu itu ada tuh nggak uang 1.000-an yang tengahnya mas. Iya. Langsung berapa itu harganya? Padahal, ya makanya kan ya kayak gitu kan menarik, nah gitu. Cuma ya balik lagi sih. Yang walaupun awalnya itu kasusnya karena itu, tapi kan kita di makin lama orang-orang makin lihat. Kita di situ kan kita juga bisa melihat bahwa kita masih mencoba membeda-bedakan orang yang tidak mirip dengan kita, memang ini problemnya atau bukan, padahal harusnya sudah berhenti. Kita harusnya sudahlah, kita sudah waktunya untuk bersatu, sudah benar-benar waktunya untuk bersatu. Jangan lupa sekarang kondisinya lagi kayak gini, waktunya bersatu. Ya harusnya waktunya bersatu. Kali ini tuh kita harus menjaga persatuan gitu, menjaga persatuan bangsa gitu. Kalau yang orang lihat ya, masyarakat ini mungkin agak out of topic ya. Ada uang ini nyarinya tuh yang SARA, bukan memikirkan ekonomi kayak nanti jadi inflasi dan lain-lain ya. Orang-orang ya justru itu, coba tertariknya malah ke SARA gitu. Ya makanya kita tuh senang karena nggak bisa jadi drama. Kalau ngomongin soal inflasi tuh nggak bisa jadi drama. Jadi berita jadinya ya, iya. Berita resmi jadinya. Justru stres nanti mikirinnya. Tapi kalau ini kita bisa jadi drama, jadi hiburan. Aduh. Makanya coba balik lagi, gimana intinya gini. Di masa krisis kayak sekarang kita harus kurang-kurangin lah mencari perbedaan, kurang-kurangin mencari konflik. Kita di sini harus mencari persatuan gitu. Kita harus mencoba apalagi sekarang ini kan bulan Agustus ini adalah peringatan ulang tahun negara kita, kemerdekaan negara kita. Harusnya kita makin bersatu. Harusnya kita makin mengingat kembali
perjuangan para pahlawan kita berapa puluh tahun yang lalu itu untuk merdeka, untuk mencapai titik sekarang gitu. Jangan sampai ingat bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Salah satu menghormatinya itu adalah dengan mengingat bahwa dengan pengorbanan mereka sekarang kita bisa merdeka. Makanya kalian itu bisa menghina-hina orang-orang, itu bisa ngegibah, itu kan karena kita merdeka. Karena perjuangan orang-orang iya, itu. makanya karena itu harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Kata gitu. orangnya, orang Indonesia tuh harus tahu diri loh. Lu gak ikut perang, lu tahunnya tuh udah damai, turut yang ada, udah aja. Ya enggak sih, ya itu balik lagi sih, ya, bebas sih. Gak tahu diri aja. Cuman intinya adalah kita lupakan dulu lupakanlah apakah kita orang pribumi atau bukan atau segala macam. Gak penting sih. Karena dari fisik dan segala macam, dari tempat kelahiran. Tapi yang harus kita ingat adalah kita diakui oleh negara ini bahwa kita sebagai warga negara. Jadi dahulukanlah itu, kita dahulukan apa yang sama kita, jangan cari perbedaan. Lingkupnya nasional lah ya. Ya enggak gitu. Kita harus mendahulukan apa yang menjadi persamaan kita adalah kita sama-sama WNI. Ya udah itu aja dulu yang dipegang, nggak usah nyari-nyari. Soalnya kalau misalnya kita nyari perbedaan pasti banyak, tiap orang beda ya, secara fisik, secara background. Begitu kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya edisi peringatan 17-an maupun udah telat akhir-akhir ya, nggak apa-apa, mengingat lagi refreshing. Jadi intinya adalah yang penting dengan 75 tahun kita merdeka ini, kita harus memperbaharui semangat nasionalisme. Ya, semoga corona beres. Amin. Jadi begitu. Jadi bentar, next kita bahas apa nih? Next kemungkinan besar kayaknya kita bahas tergantung sih, lihat ada masalah apa dulu. No. Kepikiran apa nih? Kita bahas yang ini aja deh, yang tema kita bahas ini. Jadi nanti untuk next kita bahas film-film yang akan keluar di tahun 2021. Oh, betul. Ada banyak sekali yang harus kita tunggu di 2021 karena tertunda tahun ini. Iya. Jadi kita episode podcast berikutnya kita akan membahas soal film yang akan keluar tahun 2021. Film apa aja yang kita nantikan. Kayaknya kita harus kasih list yang wajib nonton apa aja. Iya, itu makanya nanti kita ini. Jadi kalau mau tahu ya jangan lewatkan episode berikutnya. Ya, oke, saya Rudy. Saya Pak Ustaz. Sampai jumpa next podcast.